alamin. Pengajian kita kali ini memasuki bab furudul wudu. Furudul wudu di watsalitsu ghuslul yadaini. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ala hadiniyah niyatun shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang lalu kita sudah membahas bahwa furudul wudu, kewajiban-kewajiban wudu itu ada sittatu asya'a, ada 6 perkara atau 6 poin. Yang pertama niat, yang kedua membasuh seluruh muka dan segala sesuatu yang ada di muka kita. Lalu malam ini kita masuk furudul wudu, hal-hal yang diwajibkan dalam berwudu. Yang ketiga, watsalitsu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga, furudul wudu, hal-hal yang diwajibkan wudu itu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan beserta sikut. Kalau kedua sikut, kalau bahasa Indonesianya apa nih? Sama ya? Nih, kedua apa nih? Sama ya, kedua sikut ya. Nah, jadi ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, ila di sini ini maknanya adalah ma'ahuma. Jadi bersama. Jadi yang wajib dibasuh adalah kedua tangan beserta kedua sikut gitu. Kedua sikut yang ada di sini nih. Jadi bukan berarti sikutnya enggak ikut, itu wajib ikut. Jadi dibasuhnya itu melampaui sikut kita. Fa in lam yakun lahu mirfaqani u'tubira qadruhuma. Maka ketika ada seseorang yang tidak punya sikut, tidak punya dua sikut gitu, mungkin tangannya itu lurus saja gitu, tidak ada patahan seperti yang kita miliki gini, misalkan lurus begini, misalkan tidak punya sikut, bagaimana cara wudunya? Cara wudunya maka harus dikira-kirakan seperti orang yang punya sikut. Jadi ini kalau dalam syarahnya ini al-adah muhakkamatun. Jadi kebiasaan itu menjadi standar hukum. Nah, misalkan sikut kita ini umumnya orang Indonesia minimal berapa senti? Misalkan yang paling pendek misalkan berapa ya? 35 senti ya. 35 senti atau paling panjangnya ada 50, ada enggak? Enggak ada ya, 40 lah ya. 35 atau 40. Katakan standarnya 35 ya. Nah, adatnya, umumnya yang namanya siku patahan tangan ini ya, itu berkisar 35 cm. Nah, bagi orang yang ditakdirkan oleh Allah tidak punya siku, misalkan ini, maka cara wajib basuhnya bagaimana? Basuhnya dirujuk pada keumuman orang yang punya siku. Gitu, 35 cm misalkan. Jadi tidak wajib dibasuh semua. Gitu. Wa yajibu ghuslu ma 'alal yadani min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin wa adhafirin. Nah, wajib membasuh
Ya, segala sesuatu yang ada di atas kedua tangan. Di antaranya rambut, kemudian kutil, sil'a itu daging yang tumbuh, tapi itu tumbuhnya bukan sejak dari lahir, itu tumbuh, lalu kemudian ketika digerak-gerakan itu bergoyang gitu. Itu sil'ah namanya. Dan juga jari-jari tambahan dan kuku-kuku. Ya, misalkan umumnya kita punya jari 5. Misalkan ada jari, naudzubillah min dzalik, kadang kita pernah lihat gitu ya, di jempol ini ada satu lagi gitu, 6 gitu ya, atau mungkin berapa gitu, lebih dari 5, maka itu pun wajib dibasuh. Juga kuku, itu kuku, meskipun kukunya itu panjang, wa intolat. Jadi kan kadang kita menemukan orang yang hobi ngingu kuku, melihara kuku gitu, sampai memanjang gitu. Misalkan panjangnya 40 cm atau 1 meter, itu 1 meter itu wajib dibasuh tuh. Misalkan kukunya panjang gitu. Nah, ini semua wajib dibasuh. Jadi tidak hanya berapa senti saja, semuanya wajib dibasuh. Itu repot juga ya. Nah, wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u wusulal ma'i ilaihi. Dan wajib menghilangkan segala sesuatu yang ada di dalam atau di bawah kuku dari kotoran yang dapat mencegah sampainya air kepadanya. Jadi kayak biasa kuku ini kan ada tai kuku ya, benar nggak? Ada tai kuku atau kotoran kuku yang hitam-hitam, itu wajib dihilangkan karena berpotensi menghalang-halangi sampainya air ke anggota wudu atau jari yang ada di bawahnya kuku. Sementara itu wajib dibasuh, gitu. Nah, Warabi'u mashu ba'dir ra'si min dzakarin au untha au khunsa, gitu. Au mashu ba'di sya'rin fi haddir ra'si. Yang keempat, furudul wudu yang keempat, wajibnya wudu yang keempat adalah mengusap sebagian rambut kepala, sebagian kepala dari laki-laki ataupun perempuan ataupun khunsa. Jadi kalau di dalam Islam itu jenis kelamin itu ada 3. Yang pertama zakar, laki-laki, yang kedua unsa, perempuan, yang ketiga khunsa. Khunsa itu kalau bahasa Jawanya bogopurus atau orang yang memiliki 2 alat kelamin, ditakdirkan oleh Allah lahir punya punya Mr. P sama Miss P gitu. Itu khunsa. Jadi alatani, jadi memiliki 2 alat gitu. Ada alat pertahanan, ada alat penyerangan gitu. Ibaratnya ada yang rudalnya ada dikasih, lalu kemudian pertahanannya juga dikasih. Itu khunsa. Jadi khunsa itu ada 2, ada khunsa saja, ada khunsa muskil. Jadi khunsa muskil itu, jadi kalau khunsa itu nanti bagaimana mendeteksi jenis kelaminnya itu. Nah, dilihat nanti kalau sudah dewasa, dia punya kecenderungan yang mana yang lebih dominan. Atau 2 alatnya itu yang berfungsi yang mana, yang tidak berfungsi yang mana. Misalkan yang berfungsi rudalnya misalkan, ya kan? Yang terus Mr. F-nya itu, Miss V-nya itu enggak berfungsi, berarti dia laki-laki. Dan Miss V-nya itu ya karena tidak berfungsi gitu. Atau sebaliknya, seandainya yang berfungsi itu Miss V, buduknya, vaginanya yang berfungsi,
rudalnya nggak berfungsi, maka dia jenis kelaminnya perempuan. Nah kalau si khunsa muskil itu belum jelas. Bisa jadi misalkan berfungsi semua misalkan. Belum jelas ini. Nah itu nanti bagaimana? Nah itu ada pembahasan tersendiri. Atau membasuh sebagian rambut di batasan kepala gitu. Jadi ini perlu dijelaskan biar nggak salah paham. Khunsa itu beda dengan waria, bencong. Kalau bencong itu mukhonnas namanya. Jadi mukhonnas itu laki-laki yang melambai, gitu kan? Itu gemulai gitu. Jadi kalau penyanyi ada biduan, kalau ini biduaria. Itu jadi ya kan. Nah, itu beda. Kalau itu bukan khunsa, kalau itu namanya mukhonnas. Jadi mukhonnas itu ada mukhonnas kholqi, ada mukhonnas ghairu kholqi. Mukhonnas kholqi itu yang memang itu tidak mengada-ngada gitu. Kan kadang kita menemukan orang ya, secara alami tidak lebay, tidak dibuat-buat, dia melambai kan gitu ya. Pas gitu ya. Nah itu sebenarnya itu dari kecilnya begitu gitu. Bawaan itu namanya mukhonnas kholqi. Ada mukhonnas ghairu kholqi. Jadi melambainya itu by design, jadi disengaja lebay, jadi ingin mewariakan diri gitu. Nah itu kadang kan, nah itu namanya mukhonnas ghairu kholqi. Jadi namanya tasabbu bir rijal itu, menyerupai laki-laki itu kan. Nah itu beda dengan khunsa ini. Kalau khunsa memang diciptakan oleh Allah punya 2 alat kelamin. Ini nanti ada yang kalau itu yang perempuan pengen jadi laki-laki itu kan operasi gitu ya. Tapi memang dia alatnya satu, tapi ingin punya alat yang lain kan gitu. Nah itu bukan khunsa itu. Nah kalau khunsa itu memang benar-benar dilahirkan oleh Allah itu punya 2 alat kelamin. Nah untuk bilang tarik sebenarnya jangan sampai punya anak gitu ya. Nah itu. Tapi agama Islam tuh menjelaskan berbagai hal kemungkinan gitu kan. Jadi namanya fikih iftirodi gitu. Banyak dicontohkan kayak misalkan bagaimana kalau misalkan ada seseorang yang hujan lalu berteduh gitu. Ternyata ini rumah ternyata itu misalkan paginanya jin gitu. Dia masuk ke paginanya jin. bukan gedung gitu. Itu bagaimana? Itu ada di fikih itu. Apa dia membatalkan wudhu, apa wajib junub? Nah itu seperti itu. Fikih kan jadi semuanya berbagai kemungkinan dibahas. Wala tata'ayyanul yadu bil maskhi bal yajuzu bi hirfatin wa ghairiha. Nah, tangan itu ya tidak ditentukan, wala yuta'ayyanul yadu, tidak ditentukan tangan untuk membasuh. Artinya membasuh kepala itu tidak harus dengan tangan. Bahkan boleh dengan dengan tisu, dengan sapu tangan dan dengan yang lainnya. Wa ghairiha ini diantaranya bisa juga dengan gayung, bisa dengan kayu itu. Jadi membasuh kepala itu tidak harus membasuh pakai tangan gitu. Bisa pakai alat yang lain. Misalkan dibasahin tisu lalu kemudian ditempelin, sah. Atau sapu tangan dibasahin, ditempelin, sah. Sawar bisa, lalu kemudian gayung bisa, lalu kemudian kayu, semuanya yang penting kepala itu dibasuh gitu. Nah ini walau ghasala ra'sahu,
badla maskhiha jaza. Nah, ini kan. Dan seandainya seseorang itu membasuh kepalanya, ya, membasuh bukan mengusap sebagai ganti dari mengusap, ya boleh. Itu kan kalau mashu itu kan mengusap begini nih. Tuh, ya kan? Kalau pakai sapu tangan ya ngusap begini. Tapi boleh juga bukan mashu tapi ghuslu, bukan mengusap tapi membasuh atau menyiram. Tadi itu pakai shower gitu, pakai sauna atau pakai pancoran gitu kan, pakai air terjun misalkan gitu. Nah, itu sah gitu. Tidak harus membasuh, yang penting membasahi kepala.